wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela di beritabanjarmasin.com dalam program podcast. Kali ini podcast kita sangat spesial karena kita langsung mendatangi narasumber, yaitu di Rumah Alam. Jadi kita mau bincang-bincang nih, kita kulik tentang Rumah Alam ini. Buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kita saksikan. Nah, jadi kita udah bersama Ibu Lina, yaitu pemilik dari Rumah Alam ini. Jadi kita mau bincang-bincang nih sama Ibu Lina mengenai Rumah Alam ini. Pasti teman-teman semua pada penasaran kan tentang Rumah Alam. Langsung saja kita kenalin Ibu. Silahkan perkenalan. Nama saya Ibu Rahmalina Bahriyati, panggil Lina aja. Ibu, jadi di sini Rumah Alam ini udah lama ya Bu berdirinya? Ya, kalau Rumah Alamnya sendiri ini sudah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun ya Bu ya? Cuman kalau untuk umum baru mulai Januari 2021 tadi. Oh, jadi sebelumnya memang untuk pribadi aja. Untuk pribadi. Rumah Alam ini sebenarnya rumah pribadi. Terus tapi memang kita kegiatan-kegiatan memang sudah sering di sini. Ya. Cuma itu terbatas di ini aja, di kalangan komunitas sendiri. Jadi tidak untuk umum. Nah, sejak Januari tadi karena banyak yang permintaan, akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka Rumah Alam ini untuk umum. Bu, sebelumnya saya lihat, saya udah keliling nih. Rumah Alam ini sangat luar biasa nih, konsepnya luar biasa juga. Emang bener-bener nyatu ke alam. Awal inspirasi Ibu untuk membangun Rumah Alam ini sangat persis seperti alam itu gimana sih Bu? Iya, kita ini kan kebetulan lah basic saya, suami itu dari kota, orang kota tok yang punya impian punya kampung halaman, punya desa gitu loh. Punya rumah di kampung halaman. Tapi kan kita nggak ada. Iya, betul. Akhirnya kita bermimpi mewujudkan ya di tempat tinggal kita sendiri. Nah, kebetulan ada sempat beli tanah dari orang yang jual di sini. Yang ini sebenarnya kan di komplek perumahan dengan tanah yang terbatas. Nah, untung di samping itu ada yang tanah dari orang yang asli di sini yang dengan ini memberikan untuk kami beli waktu itu. Jadi tercapailah impian. Ibu pelan-pelan. Iya. Iya, sempat kaget karena kan ini istilahnya masih di pertengahan kota, masuk sedikit ada Rumah Alam yang sangat luar biasa ini. Kesannya di tengah hutan ya, padahal tidak di hutan. Jadi untuk konsep semuanya ini dari Ibu dan Bapak sendiri ya Bu? Iya, kompromi sebenarnya kita dengan satu keluarga, ada anak saya yang sudah bisa diajak diskusi, ngobrol tentang segala sesuatu, dan kemudian ada teman yang bantu untuk mewujudkan konsep itu. Jadi dia kasih nama konsepnya lifestyle, tropical lifestyle katanya, seperti itu. Jadi konsep hutan di tengah kota. Bener banget Bu, sangat kerasa sih. Sampai tadi kita datang, suara satwa-satwa tuh masih terdengar di sini. Jadi masih terasa emang alam banget sih Bu di sini. Awalnya Bu, ini itu kafe aja kah atau tempat ini aja untuk orang ngumpul-ngumpul? Awalnya sih cuman rumah, kemudian kita dengan Bapak masing-masing punya komunitas LK3 Banjarmasin. Itu tempat kami berkegiatan dari tahun 94 sampai sekarang. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tuh hampir setiap minggu, jadi kita mengadakan di sini. Kemudian sejak Januari tadi banyak permintaan dari kawan-kawan. Awalnya itu untuk buka, mereka nebeng untuk tempat kegiatan awalnya. Kemudian nanyain apakah bisa sekalian dengan menyediakan konsumsi. Nah, karena kita juga punya kelompok pemberdayaan untuk perempuan di bidang kuliner, sekalian kita manfaatkan untuk mengisi kegiatan tersebut. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk membuka rumah makan hanya untuk umum. Jadi buka setiap hari. Dari jam 11 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya Bu ya. Kemudian kita juga di support, diberi pelatihan oleh Dinas Pariwisata Banjarmasin
untuk membuat Rumah Alam Sungai Andai ini sebagai bagian dari homestay sebagai pengembangan pariwisata di Banjarmasin. Banjarmasin sangat luar biasa. Jadi Jadi banyak ya orang-orang untuk melakukan pelatihan di sini ya Bu ya, karena tempatnya juga iya, sangat banyak. nyaman. Terutama yang waktu PPKM tadi kan memang kekurangan tempat yang terbuka seperti betul, ini. Bu. Jadi alhamdulillah waktu selama yang PPKM tadi Rumah Alam Sungai Andai itu tidak pernah sunyi dari kegiatan. Contoh-contoh kegiatan yang ada di Rumah Alam ini apa aja Bu? Banyak, mulai kita dari pelatihan kuliner. Pelatihan kuliner tuh kita mengangkat kuliner-kuliner tradisional. Seperti yang kemarin itu pernah kita ngangkat lempeng halayung. Pernah dengar nggak? Nggak pernah sih. Nah itu lempeng halayung itu salah satu kuliner khas dari Sungai Andai, tepatnya di Sungai Biuku. Ada Pok Darwis Selanjung di ujungnya dari Sungai Andai ini, kita selalu kerjasama. Nah itu kuliner khasnya lempeng halayung. Lempeng halayung itu lempeng yang tidak memakai minyak goreng dan dibakar, rendah kalori ya. Dibungkus di daun pisang seperti itu. Nah kemarin kita mengadakan pelatihan dan itu antusias dan sepertinya prospeknya sangat bagus karena makanan sehat, unik dan khas lokalan. Nah selain dari kuliner, kita juga mengangkat pelatihan-pelatihan craft dan kerajinan seperti ekoprint dan sasirangan. Cuman itu karena kita Rumah Alam Sungai Andai, maka khasnya kita alam. Jadi semuanya memakai pewarna alam. Pewarna alam ya Bu ya. Warna alam kita ambil dari yang seputar Rumah Alam sendiri, dari dedaunan atau kulit pohon maupun bunga-bunga yang ada di sini. Seperti itu, dan itu rutin. Terakhir ini ada kelas menjahit yang rutin dibuka. Rutin ya Bu, artinya kegiatan di sini itu sangat rutin dilakukan. Setiap minggu selalu ada. Di samping pengunjung-pengunjung yang datang yang umum. Iya, Bu. Seperti hari ini juga kita ada kegiatan. Ini kegiatan pertemuan rutin dari Koperasi Jalujur Banua Bawarna yang bentukan LK3 juga. Nah, jadi setiap bulan itu pasti ada pertemuannya di sini antara ibu-ibu potensial yang hampir semuanya itu dari UKM. Jadi ini kalau bisa dibilang terbuka buat umum ya Bu, siapa Sudah aja terbuka. mau pelatihan di sini boleh ya Bu Boleh. ya? Kalau misalnya untuk pelatihan atau acara itu bisa reservasi dulu untuk memastikan ketersediaan tempat. Kalau misalnya untuk umum yang cuma 1, 2 atau beberapa orang datang langsung bisa. Datang ya Bu. Benar. Yang saya penasaran Bu dari tadi ini kan di sini rumah alam, banyak banget tanaman-tanaman sini. Ini yang ngerawat siapa Bu? Ibu kah, bapak kah, atau gimana nih Bu? Semua, karena di sini kan ada yang hobi-hobi, ada tanaman, ada yang bawaan saya, bawaan bapak, bawaan anak. Kayak mawar tuh anak saya yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Kalau tanaman-tanaman gantung dan anggrek kami berdua bapak. Kebersihan halaman bapak yang bertanggung jawab. Bapak ya Bu ya. Selanjutnya kita akan keliling-keliling ngelihat explore nih rumah alam, ada apa aja sih di dalamnya. Yuk ikutin. Nah, jadi ini salah satu spot paling menarik menurut saya karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh tempat rapat-rapat, meeting, tapi bersatu dengan alam. Boleh ceritain nggak Bu, gimana awalnya ini bisa terbentuk? Iya. Ini kami namai Pondok Ujung. Pondok Ujung. Tempatnya di ujung. Iya, memang paling ujung ya. Iya, di sini muat kapasitas 40 orang. Biasa untuk kegiatan, jadi seperti yang dibilang tadi. Kemudian fasilitas yang ada di sini, ini layarnya bisa digulung. Ini nanti mau ada nonton-nonton ya katanya. Ini kegiatan ada mau nonton film apa yang dibikin oleh LK3 Banjarmasin. Ini seperti singgah sana. Iya. Jadi kayak acara-acara workshop juga bisa. di sini ya. Benar-benar Untuk tempat ini booking dulu harus di booking dulu. Karena penuh ya, karena peminatnya juga banyak kayaknya di sini. Kira kita langsung berlanjut keliling-keliling lagi.
dengar Bu, kalau bocoran dari Bapak, kalau arsitek ini nih dari Swiss itu benar ya Bu? Iya benar, yang baru kita merancang itu namanya Pak Thomas Groningen. Dia orang Swiss, suami istri tinggal di Palangkaraya. Nah, sekarang dia sudah pulang ke Swiss. Nah, ini hasil rancangannya dia. Luar biasa memang ya hasil rancangan Pak Thomas. Iya. Jadi di sini ada banyak kamar ya Bu, saya lihat yang dekat dengan istilahnya kalau pengunjung lewat nih kamarnya kelihatan gitu. Kamar anak-anak ibu atau gimana? Ada 3 kamar yang terbuka, yang 2 itu sebenarnya kosong sih. Ya. Boleh bisa bermalam. Bisa bermalam tamu ya. Silahkan kalau kalian juga ingin menikmati malam di sini. Kalau ibu menawarkan kan boleh banget Iya, nih. silakan. Sangat luar biasa tempatnya, nanti deh ngajak teman-teman ke sini. Iya boleh. Kita lanjut dulu. Ayo. Salah satu yang dianggap unik dari kegiatan kami karena pesertanya dari kegiatan ini adalah dari lintas iman. Lintas iman. Iya. Jadi berbagai agama nyatu di sini ya Bu. Dan kita berkegiatan bersama. Iya, ini rame banget udah ngumpul-ngumpul ya Bu ya. Nanti kita nonton film dan mereka juga artis-artisnya. Oh, nanti kita ikut ibu-ibu ini nonton ya guys ya. Kita explore lagi yang lain. Nah, jadi ini salah satu spot buku-buku yang ada di Rumah Alam. Nanti kita explore lagi ya teman-teman. Jadi banyak banget buku-buku di sini ya Bu ya. Iya. Saya tertarik sama buku ini Bu. Oh iya. Ini buku dari siapa Bu? Buku dari Bapak. Oh, buku dari Bapak. Ini adalah salah satu buku dari suami Ibu Lina. Ada Ini- 3 buku sebenarnya ya. Oh ya. Sudah ada 3 buku. Ada 3 buku. Heeh. Buku ini menceritakan tentang apa Bu? Iya, buku ini adalah paribasa dan ungkapan dari bahasa Banjar. Jadi ini kumpulan. Kumpulan ya Bu ya. Jadi ada 3 buku. Yang pertama ini buku yang Tatarang Tangguk, ini lebih klasik. Ini yang zaman-zaman dulu, yang zaman saya kecil nih, ungkapan-ungkapan ini sering disebut oleh mama-mama kita, nenek-nenek begitu. Kemudian yang buku kedua nih agak ke milenial Sudah, sedikit, iya. ini istilahnya Sudah modern. dengan hambar sabtruk. Dan terakhir yang Jamak Jibril ini Yang terbaru ya, Bu? yang terbaru. Setiap buku ini ada 200 kumpulan ungkapan peribahasa dan ya. paribasanya, dan ditulis dalam bentuk artikel. Jadi kalau misalnya Angela buka di mana aja, itu misalnya kayak gini kan, kita buka satu ini, itu Iya. satu ungkapan atau paribasa ini dituntas dalam Satu kali baca aja ya. satu kali Iya. baca. Jadi dan ini penjelasannya dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kalau misalnya toh yang pembaca itu bukan orang Banjar, dia bisa paham. Dia mudah untuk memahami Iya, ini ya Bu ya. Rencananya ini Bapak pengen buat buku lagi atau? Katanya mau. Jadi Bapak ini setiap pagi, setiap habis sholat subuh itu dia ambil ambil laptop, duduk, dia nulis setiap hari itu satu ungkapan atau satu bahasa, Dapat satu dikumpulkan sampai 200, nanti baru dibikinkan? dibikin jadi buku seperti ini. Ini ya sangat luar biasa. Nah, itu dia cerita-cerita dari Ibu Lina dan juga suaminya tentang membangun rumah alam Sungai Andai ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.